Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Al-Kausar Multimedia dimanapun berada, kembali lagi bersama kita dalam acara Tajasan, Tanya Jawab Santai. Nah, pada segmen kali ini kita masih ditemani bersama dengan Al-Ustadz Ahmad Fauzi. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bab zakat. Namun kita sekarang berada di tempat yang berbeda, yakni kita berada di UMKM Center PT Borneo Indobara yang berpusat di Jalan Provinsi kilometer 191 Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Bagi Anda dan keluarga yang melintasi Jalan Provinsi kilometer 191 Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, kiranya sudi mampir ke sini karena di sini tempatnya pusat oleh-oleh dan juga makanan kekinian. Untuk memulai pembahasan kita tentang bab zakat, kita bertawasul dulu kepada guru-guru kita. Kita mohon agar kita mendapatkan bimbingan zahir dan batin kita, sehingga pada segmen kali ini dan seterusnya juga kita dalam pembicaraan tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Untuk mengimami tawasul ini kami mintakan kepada Ustaz. Tafadhal ya Ustaz. Ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa abaina wa ummahatina wa usulihim wa furu'ihim khususan إلى روح شيخنا الحبيب صالح العيدر الصاحب في السهرة وما أسلبت، وشيخنا الحبيب موسى محمد العيدر الصاحب في السهرة وما أسلبت، وشيخنا محمد بن صالح بن محمد عيني، وشيخنا سمع أفندي بن محمد بن عمر وصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم بالجنة فيعيد علينا من بركاتهم ينفعنا بأسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita kali ini membahas tentang zakat. Ustadz, ya, zakat itu sebetulnya apa sih? Apakah sama zakat itu dengan pemberian biasa, misalnya ulun yang memberi pian minuman itu, ya, apakah itu bisa disebut zakat atau ada pengertian lain selain zakat itu? ya. Daripada zakat tersebut maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa channel YouTube Al-Kausar Multimedia dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama kita panjatkan dulu puja syukur hanya kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat tak terhingga banyaknya, masih memberikan umur yang panjang, sehat jasmani rohani, kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian dan tentunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam acara Tajasan yang kita cintai. Salawat dan salam sekali lagi kita aturkan kepada junjungan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh sahabat Nabi, kerabat beliau, tabi'in tabi'at, segenap pecinta dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Pemirsa yang berbahagia, tadi ditanyakan Zakat. Nah, apa gerang zakat itu? Zakat itu apa? Zakat itu adalah suatu kewajiban
dan merupakan rukun Islam, pokok sendi Islam yang harus kita laksanakan. Adapun secara bahasa, zakat itu adalah artinya suci, berkembang atau bertambah. Maksudnya suci itu Secara bahasa itu suci atau bersih, bertambah dan berkembang. Jadi apapun barang atau sesuatu yang di situ ada nilai sucinya, nilainya bertambah atau berkembang, itu bisa disebut dengan zakat. Secara bahasa itu loh. Nah, adapun secara istilah dalam ilmu fikih, nih yang kita maksud nanti dalam ilmu fikih nanti adalah pemberian yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu dan kepada orang tertentu. Oh, berarti zakat itu tidak sembarangan kita berikan. Kada semua harta, kada tidak sembarang orang menyerahkannya. Harta tertentu yang wajib dikeluarkan dengan cara tertentu dan kepada orang yang tertentu pula. Itu arti zakat menurut bahasa dan istilah. Berarti zakat itu berbeda dengan pemberian yang biasa-biasa, berarti kayak Beda. kayak kita menyumbang ke masjid itu. Ya, ke masjid atau ada orang dapat prestasi, kita berikan aplaus penghargaan berupa benda, kado, boneka. Beda. Oh, berarti ya. Nah, Berarti kita memberi hadiah ulang tahun tuh bukan zakat berarti lah. bukan. Nanti berbeda pada niatnya, tempat, dan orang yang berhak menerimanya tentunya. Lalu hukum zakat sendiri itu apa, Ustaz? Hukum zakat sendiri adalah tentunya fardu atau wajib, bahkan fardu ain. Nah, apabila nanti dalam suatu harta benda itu atau sesuatu yang dimiliki itu memenuhi syarat, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya sebagai apa tadi, pembersihnya. Nanti apa namanya, hukumnya fardu ain karena memang termasuk rukun Islam. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang dalil zakat. Antara lain terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u minar raki'in. Allah berfirman yang artinya waqimus shalah, tegakkanlah oleh kalian salat. Wa atuz zakah, dan bayarkan zakat. Ini wa atuz zakah ini yang sebagai dalil zakat. Yang dimaksud fardu ain itu ya kita membayar zakat. Ya. Fardu ain itu maksudnya kayak apa itu, Ustaz? Fardu ain itu artinya dalam fikih ya, kewajiban setiap orang. Tiap lingkungan manusia, baik lelaki, bibinian, remaja, dewasa, tua, sugih maupun miskin, amun inya sudah memenuhi syarat, maka wajib tiap orang mengerjakannya. Nah, kayak zakat tadi, bila inya sudah memenuhi syarat wajib, maka inya mau kadang harus mengeluarkan zakat perorangan. Itu tidak kenal usia berarti? Nanti ada batas usia minimal. Nanti kan ada syaratnya balik kan deh. Nanti pengecualian kekanak-kanakan yang belum balik belum wajib berzakat. Nanti ada beberapa syarat tertentu nanti. Oh iya. Ya, itu tentang hukum zakat fardu ain tadi. Kemudian dalam ayat yang lain juga untuk lebih memperkuat dan lebih menambah keyakinan, Allah juga pernah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Khudh min amwalihim, ambillah sebagian dari harta mereka, maksudnya ambillah zakatnya. Sadaqatan, sebagai sedekah yang wajib. Zakat ini maksudnya ini. Jadi kepada para petugas nanti yang dipercaya dalam agama, ketika seseorang itu sudah mencapai batas minimal harta yang ditentukan tadi, maka silakan diambil atau dipungut zakatnya. Dalam hal ini juga dijelaskan
tujuan utama tutahhiruhum, membersihkan harta yang dimiliki dan mensucikan jiwa pemiliknya. Ini sangat jelas bahwa zakat itu hukumnya wajib. Fardu ain. Ya, fardu ain tadi. Rasulullah juga pernah bersabda, buniyal islamu ala khamsin, kata Nabi. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah ila akhir hadis. Dibangun Islam itu atas 5 dasar fondasi. Ya, namanya rukun Islam nanti syahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat. Keempat nanti ada puasa Ramadan, dan terakhir penutup kelima ibadah haji. Ada di situ kalimat wa ita'iz zakah, bahwa menunaikan zakat adalah bagian rukun Islam yang tidak terpisahkan. Ya, gitu. Oh, berarti kalau zakat ini wajib, sedangkan sedekah yang bisa kita menyumbang ke masjid, Ya, wakaf, hibah, itu hukumnya kebanyakan sunat. Nanti ada yang mubah nanti kalau dirisikan. Cuma secara umum itu sangat dianjurkan. Memberikan sesuatu kepada orang lain, apakah karena memuliakan hari lahirnya, dia dapat prestasi, memuliakan keilmuannya, atau karena sayang kepada seorang, kepada anak misalnya, itu nanti hukumnya sunat atau zakat dianjurkan. Kalau zakat ini wajib. Nah, zakat sendiri itu apakah ada pembagiannya? Ada. Zakat ini kan apa tadi, harta yang dikeluarkan. Secara garis besar dahulu, zakat ini terbagi dua macam. Ada yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah. Ada disebut dengan zakat mal. Zakat harta. Zakat fitrah itu samakah dengan yang kita biasa tuh zakat fitri itu? Itu pas orang puasa Ramadan dikeluarkan, atau karena para hari raya. Itu barangnya yang biasanya baru untuk baras atau makanan pokok, itu zakat fitrah namanya. Nah, zakat fitrah ini kan sebagaimana yang baru saja kita lewati Ramadan kemarin atau menjelang Idul Fitri, kan itu banyak orang ramai-ramai berbondong-bondong mampai zakat fitrah aja. Nang baras biasanya kan nang 2,5 kg atau nang lebih apiknya itu 2,7 kg, hampir 3 kilo. Nah, hampir 3 kilo. Karena pendapat yang mengatakan 2,5 kg itu pendapat yang minimal. Bahkan ada beberapa ulama yang menakar ulang mut itu ya, takaran Arab itu dengan konversi 1 mut itu 0,8 kilo, 0,8 liter. 0,8 liter. 4 mut itu untuk 1 kantong fitrah, berarti 4 kali 8 24. 4 mut kali 0,8 3,2 liter. Itu liternya. Orang Bali kalau pakai literan 3 liter setimbung susu jar. Nah, kalau dikonversi ke kilogram itu sekitar 2,7 kilogram untuk zakat fitrah. Kalau bisa ke kilogram berarti. Nah, itu baras dikeluarkan atau makanan pokok yang berlaku di daerah itu. Kan di daerah lain ada makan gandum mungkin, ada makan sagu, jagung, maka itulah yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Berarti zakat fitrah ini adalah makanan yang kita konsumsi hari-hari. Makanan pokok orang berarti, makanan yang mengenyangkan. Dan syarat makanan pokok itu mengenyangkan dan bisa disimpan lama. Nah, nangka sayur nangka dah. Itu kalau ada orang makan nangka tiap hari, makan nangka di sayur, itu kada masuk pada pokok karena disimpan seminggu bisa buruknya. Ini bakal pokok yang lazim. Nah, kayak beres kan kalau simpan bertahun-tahun, gandum harus makan pokok gitu. Kalau yang zakat mal tadi? Zakat mal sesuai dengan namanya, maka zakat mal itu nanti adalah harta selain beras. Nah, jadi harta-harta yang dimiliki itu nanti ada usaha-usaha lain. Nah, contoh, jadi zakat harta itu pembagiannya cukup banyak. Yang pertama ada zakat harta itu binatang ternak.
Oh, binatang ternak termasuk peternakan. termasuk Iya. kan? Cuma kan semua binatang juga dizakatin. Karena kan kayak di rumah ada kucing. Iya, ada anggora, ada apalagi ada landak tuh ada masuk. Nah, iya. Nanti binatang itu binatang yang berkaki 4. Oh, berkaki 4. Yang lazim dimakan kayak unta, di alam sana ada unta. Pada kita ada sapi, kerbau, dan kambing. 4 macam ini aja. Unta, sapi, kerbau, kambing. Jadi kalau ayam kada wajib berzakat. Tik angsa, tik japon. Aman berarti para peternak ayam dan itik. Kan khawatir. Peternak ayam, angsa, bebek, kada Aman. wajib berzakat. Punya handak bang berzakat duitnya bagus. Itu binatang. Ada juga karena zakat harta itu seperti buah-buahan. Oh, buah-buahan. Buah ada juga. Buah itu nanti adalah buah korma dan anggur kering. Kurma dan angkring. Anggur kering. Selain itu Bang Ustaz, Kada wajib. ada wajib. Mangga. Apel, mangga, nangka, durian, Aman. wadah. Kada wajib berzakat. Itu nanti kalaupun nanti apa namanya banyak besi pohon itu panen tuh nanti masuk penjakat perdagangan gitu. Nggih. Untuk buahnya langsung nanti zakati kada. Nggih. Hanya 2, anggur kering dan kurma. Kemudian ada juga nanti biji-bijian. Nah, biji-bijian. Nggih. Ini tentunya tadi biji-biji yang sebagai makan pokok mengenyangi. Termasuk beras tadi. Ya, udah kita padi ya. Nggih. Oh, Itu masuk padinya. padinya, bukan berasnya. Nggih. Kalau berasnya nanti itu masuk kategori zakat fitrah. Nggih. Karena dikeluarkan nanti menjelang Idul Fitri atau subuh Idul Fitri. Berarti kalaunya padinya itu kan belum berkuyak lagi lah. Belum berkuyak kulitnya. Belum berkupas. Ya, masih ada apa namanya itu fluid itu apa namanya sekam lain. Nggih, masih ada sekamnya. Nah, itu biji-bijian. Kemudian ada juga zakat harta itu emas lawan perak. Termasuk emas. Iya, itu berharga itu, mahal betul itu. Itu ibu-ibu yang paling suka emas ini. Nah, kuning-kuning itu suka ibu-ibu. Ya, harganya juga sekarang sudah sangat luar biasa. Barusan ada kisah seorang perempuan dengan kita 1 gram itu sudah tembus 940.000. Oh, hampir sejuta. 1 gram itu yang kayak biji jagung sekolah. Kita ada sampai. Sampai lah kan. Harganya sudah 940. Ada juga nanti zakat harta perdagangan. Ini semua jenis perdagangan secara umum dulu. Nggih. Perdagangan. Itu wajib dizakati juga. Nanti ada beberapa syarat nanti. Seperti kan sampai satu tahun berdagang, Nggih. sampai batas minimal ada nanti. Kemudian termasuk juga harta galian, Maksudnya galian itu? harta karun. Oh, harta kaum. Ya menabuk tanah tiba-tiba ada peti emas seperti harta karun kan. Itu nanti termasuk barang yang juga wajib dizakati. Nggih. Jadi ada 6 adalah harta apa namanya zakat mal itu ada 6 bagian: ternak, buah-buahan, biji-bijian, emas perak, perdagangan, dan harta temuan atau harta karun. Oh, kalau misalnya harta temunya tuh berupa misalnya kita jalan-jalan, habis Ya. itu tersipak intan, masuk juga. Itu termasuk harta temuan. Ada. Maksudnya tas sipaknya di atas tanah kah? Nggih. Nah, ada itu. Oh, kan itu termasuk. Itu kayaknya masuk dalam tiga itu lukatoh. Lu kotor. Lukatoh itu barang tercecer. Terlain lagi. Harta karun ini tentunya terpendam di dalam tanah. Oh, berarti yang memang Ya, digali. dalam tanah ada penggalian. Amunnya batu bara, bukan. Batu bara itu masuk ke perdagangan. Masuk perdagangan ya. Batu bara. Batu bara masuk ke Awalnya perdagangan. Orang yang mendulang tuh Nah, masuk. 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 Harta galian. Ya, harta galian. Masuk itu. Mendulang Ya, emas. itu kan posisi barangan di dalam tanah. Ya, Itu termasuk wajib Masuk. zakat berarti. Iya kan? dong. Tepat. Wajib zakat itu. Lalu untuk syarat-syarat zakatnya itu bagaimana Ustaz? Apakah antara zakat fitrah dan zakat mal itu berbeda syarat atau sama saja? Belain. Oh, belain. Memang ada perbedaan. Nggih. Jadi kalau syarat zakat fitrah itu secara umum dulu lebih mudah, lebih simpel Syaratnya. berzakat harta. Nah, kalau zakat fitrah, nah itu syaratnya yang pertama si orang ini Orang yang akan berzakat orang ini ini ya orang akan berzakat ini harus hidup
Ramadan dan Syawal. Syaratnya. Ya. Jadi hari terakhir Ramadan masih sudah hidup dan malam pertama Syawal itu masih hidup. Contoh siang tadi itu hari terakhir Ramadan gitu. Nggih. Nah, pokoknya seperempat jam sebelum buka puasa sudah hidup sih, Din. Dan malam Syawal masih hidup. Masih hidup. Nih. Itu menemui 2 waktu Ramadan dan Syawal. Oh, syaratnya berarti Syarat. Jadi bila orang ada meninggal dunia sebelum buka puasa di hari terakhir, nggih. berarti kan malam lebaran sudah wafat. Kada wajib Oh, berzakat. tidak wajib zakat. Atau bayi yang lahir di malam lebaran, takbiran Idul Fitri, Berarti tidak wajib zakat. kada wajib Karena zakati. tidak dianggap tidak menemui Ramadan. Dah ya, itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah tentunya wajib agama Islam itu ya. Yang pertama tadi, agama Islam ketiga, namanya non Muslim, bapak jawab zakat. Biar Ya. sekarung lah. Iya, kada jadi pahala baginya itu. Nggih. Yang Islam menemui 2 waktu tadi. Yang ketiga, ada kelebihan jatah makan sekeluarga selama malam lebaran sampai besok lebaran. Maksudnya Kelebihan jatah makan nasi maksudnya. oh, cadangan ada Iya, cadangan. cadangan. Umpama di rumah itu cuma berdua aja di dua laki bini. Ah, Nah, jatah makan malam lebaran sampai siang itu 24 jam lah. Kira-kira berapa kilo pokoknya? nggih. Anggap pokoknya 1 kilo cukup untuk makan malam dan makan siang. Nggih. Ada kelebihannya, hanya wajib berzakat. Amun mampas 1 kilo aja bisa beres kesan malam lawan hari-harianya, kada wajib berzakat. Apa juga di zakat ya kan? Kayak ada lebihannya lagi. Ada kelebihannya. Itu lebihan. Ada orang begini, beres habisnya di padaringan, tapi duit di bank banyak, wajib berzakat. Berarti duitnya tukarakan barang. Iya, aja berzakat. Ini maksudnya tidak ada makanan atau uang untuk beli makanan. Itu aja zakatnya. Udah 3 aja. Agama Islam Islam menemui 2 waktu menemui 2 waktu tadi. dan ada kelebihan jatah makanan malam sampai siang lebaran. Nggih, ini untuk khusus zakat fitr. Zakat fitrah aja. Nah, Zakat fitrah aja. Sebagai pembersih tanda kemenangan kita berpuasa Ramadan. nggih. Nah, Seandainya begini, Ustaz, misalnya ada lebihan makanan tapi misalnya dalam satu anggota itu ada 4 orang. 4 orang. Ah, ayahnya kan abahnya, Mama, sama anak 2. anak 2. Kemudian dari lebihan makanan itu mestinya tidak mencukupi untuk zakat, itu apa tetap wajib zakat? Seadanya. Oh, seadanya. Seadanya. Berarti Umpama cukup dasar 1 orang aja kan, nih. nggih. Kan tadi jatah malam lebaran besok tuh sudah terpenuhi. Nggih. Ada 1 kilo atau 2 Nggih. kilo apanya. Nggih. Ada kelebihan lagi. Nggih. Saya jangan dizakati ya Itu kan. aja yang dizakatkan. Ya, walaupun untuk 1 orang aja, 2 orang secukupnya, semampunya. Walaupun kan tidak memenuhi dengan yang tadi itu. Ya, ketentuan. takarannya sekian. Kan itu mesti, yang penting secukupnya aja. Jadi kan kita sama-sama tahu kan. Ya, artinya memang betul-betul punya kelebihan makanan untuk satu keluarga serumah itu ya, Nggih. jatah malam dan siang lebaran. Iya. Kelebihannya aja yang di zakat-zakat. Nggih. Nah, kemudian kalau untuk zakat mal tadi apakah Zakat mal. sama? Nah, zakat mal ini sedikit lebih banyak dan lebih berat tentunya syaratnya. Karena kan berhubungan dengan harta. Nggih. Ada beberapa syarat tambahan. Yang pertama wajib beragama Islam pasti ini. Yang kedua orang yang berzakat mal harus balik. Oh, balik. Kan sampai usia dewasa. Kalau zakat fitrah tadi kan ada perlu Ada bayi baru lahir yang hari terakhir Ramadan 2 waktu dizakati gitu. Nggih. Kalau zakat harta harus balik ya. Karena kalau kanak-kanak kita dianggap belum mampu untuk mengolah harta. Jadi bila ada kanak-kanak sugi, itu pasti abahnya sugi. Abahnya yang berzakat, bukan anak itu yang belum balik dah. Kemudian berakal sehat. Berakal sehat. Waras. Oh, Umumnya orang gila, biar sugi. ya kada mungkin dia mengolah harta. Nah, kemudian merdeka. Status hidupnya merdeka, bukan budak dimiliki orang, bukan. Nah, kemudian harta tersebut juga milik sempurna. Maksudnya Milik sendiri ya sempurna, bukan bersamaan orang. Oh, berkongsi. Kongsi miliknya seorang. Nah, kemudian juga rata-rata nanti ada syaratnya itu sampai nisab. Nisab ini batas minimal.
Oh, nisab Nisab, batas minimal. batas minimal harta itu. Nah, kayak emas contohnya nanti 85 gram. 85 gram. Ya. Nah, kayak bahu bani kayak itu kena syarat sekitar 85 black 85 belik. atau 100 black. Bisa minimal 80 black. Nah, kayak unta tadi, unta kan harta. Unta tuh nisabnya ini basic unta 5 ekor. 5 ekor. Anyar wajib zakat. Ya, amun 4 belum. Belum. Ya, itu namanya sampai nisab. Kemudian syaratnya juga adalah sampai haul 1 tahun. Oh, maksudnya haul 1 tahun. 1 tahun berjalan usaha itu. Kayak misalnya ternak tadi, Ya. 5 ekor ini sudah selama setahun. Iya, mulai awal menukar bagaduhan, 5. maka tahun depan hanya 1 tahun hitungannya. Amornya sebulan aja bagaduhan kambing belum wajib berzakat. Hanya 25 bulan berdagang umpamanya belum wajib berzakat setahun. Agama Islam, orangnya merdeka, balik berakal sehat, milik dia sempurna sampai nisab dan 1 tahun. 1 tahun. Tahun untuk perdagangan emas, kecuali kayaknya zakat bani. Biji-bijian tadi. Ya, biji-bijian itu kada ada syaratnya setahun. Pokoknya per panen. Per panen bayar zakat. Per panen dihitung nisabnya bila sampai sekitar 85 black, maka zakatnya keluar. Khusus Ya benih. untuk bani. Termasuk juga kayaknya kayak harta karun tadi. Harta karun kada ada syaratnya sampai nisab. Kada ada syaratnya 1 tahun. Pokoknya bila dapat, Ada dapat langsung 1/5 zakatnya. oh 1/5, 20%. 20%. Ya, dapat emas sebanyak 1 kilo. Nggih. Langsung Zakatnya. zakatnya 200 gram. 2 on zakatnya. Nggih. Karena itu mungkin karena mudahnya mendapat, Iya. zakatnya tinggi. Kadang-kadang perlu harus nang usaha payah nih, Iya. membangun jaringan, usaha ini itu. Iya, tabuk-tabuk aja dapat rezeki nomplok langsung kena intan. Siapa tahu kan menabuk lubang WC kan dapat. Tabuk lubang WC, ada menggali sumur manual biasa, ya. Ya, Sejadi dapat emas karunnya para itu iya itu untuk zakat mal lah, zakat mal, zakat harta. zakat harta ini. Nah, Nah, kemudian bagaimana cara mengeluarkan zakat itu yang baiknya tuh Ustaz? Kalau zakat fitrah kan jelas waktunya. jelas waktunya. Kalau zakat mal ini Nah, zakat fitrah tadi itu kan waktu yang paling abdol sebetulnya. Zakat Nggih. fitrah nggih, itu mengeluarkannya habis sembahyang subuh wah habis di sembahyang hari raya. hari raya. Di hari raya. Berarti sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id, waktu yang paling abdol loh. Nggih. Jadi pas habis sembahyang subuh di subuh hari raya sampai berangkat sholat Id, sampai sholat Id selesai, itu waktunya paling abdol. Makanya untuk zakat fitrah sendiri, untuk sholat Idul Fitri sendiri dianjurkan itu sholat Idnya agak siangan dikit lah, jam-jam 9, 10, 11. Tidak masalah berarti. Memang dianjurkan. Jadi dianjurkan sembahyang Idul Fitri itu agak dilambatkan supaya memberi kesempatan agak luas waktu afdal berzakat fitrah. Untuk berzakat fitrah. Mohon maaf nih, kita melenceng sedikit dari pemahaman tentang bab zakat. Itu sholat itu kira-kira rentang waktunya tuh sampai jam berapa tuh Ustaz? Id itu waktunya sampai menjelang zuhur. Oh, sampai menjelang zuhur. Zuhur aja. Berarti hampir sama dengan waktu duha berarti lah. Duha ya. Biasa di zuhur sudah lepas waktu sholat Id. Jadi kalau pas sembahyang juga hanya menjadi sembahyang sunnah biasa. Tetap pahala. Coba bukan lagi dihitung waktu untuk Id. Ya, karena kan bisa tradisi di tempat kita nih kalau sudah sholat Id itu sekitar jam-jam 8. Ada kita song-song ada. Cepat-cepat ada kita. Bila orang udah ngumpul, Ya. masjid penuh, sudah gaspol. Padahal waktu yang paling abdol untuk bayar zakat fitrah itu adalah Sengaja dilonggarkan, ditunda sedikit setelah dengan subuh tadi. dengan tujuan memberikan kesempatan yang luas untuk orang berzakat fitrah. Nah, berbeda dengan Idul Adha, Ya. disungsungi Berarti ini kebalikan. kebalikan. Artinya kalau
6:30 gas dah. Ini Idul Adha lah. Supaya apa? Supaya memberikan waktu longgar lawas untuk potong ternak. Oh, pulang alasannya. Iya. Kalau nang lambat-lambat kita orang kalau itu korban belum sedait. Jadi Idul Fitri lebih baiknya agar dilonggarkan, sedikit ditunda supaya waktu afdal ini sempat. Itu dari segi menyerahkan. Cuma kalau kita hendak melihat kondisi masyarakat, terutama yang kurang mampu, kada usah menunjuki barasnya menunggu hari raya. Lihati mulai awal puasa. Ya. Awal puasa tetangga yang masuk kategori kena kurang mampu, fakir miskin. Pun ada tetangga yang kada sing kada beberes lagi sampai minta-minta, oh Ustaz, oh Pak Haji, ada kan wajibnya nah, ada kan zakatnya nah. Kenapa gerang? Kami pun kada mau makan. Kadang itulah karena dia tunggu lebaran aja gitu. Sebetulnya sholat mati kan. Oh berarti zakat itu boleh dikeluarkan di awal Ramadan? Boleh. Oh boleh. Masuk awal Ramadan, malam pertama Ramadan sudah boleh dikeluarkan. Boleh untuk berzakat. Jadi apalagi kita melihat kondisi dari masyarakat, ada yang memang fakir miskinnya kadang mampu sampai ngalih makan. Jadi langsung diunjuki berasnya. Atau malah kalau memang tersentuh hatinya, nah biasan lauknya pulang. Itu luar biasa. Kada usah monting nabal. Ada sudah tadi. Kawasan. Orang mati zakat. Itu untuk zakat fitrah. Karena kan tujuan zakat fitrah itu berbagi makanan. Supaya saudara-saudara kita yang kurang mampu, fakir miskin terutama, juga bisa makan. Kan baru itu patokannya makan aja dulu. Itu udah utama. Baju hanyar, ya kada baju hanyar tetap hidup gua. Kada ada bebaras, lapar. Lapar nih aneh dah udah parut. Bisa nanti macam-macam nang dia ada alakanan. Di caranya tadi itu kan waktunya. Adapun cara yang paling baik zakat itu kalau sudah hendak zakat fitrah nih, sudah kita sediakan berasnya, diniati. Yang paling bagus dari guru-guru kita nih, langsung si orang nang berzakat membawa berasnya atau harta duitnya itu ke yang dituju orang yang berhak menerimanya. Kada usah diwakilkan lewat amil. Itu yang paling bagus. Yang paling bagus. Misalnya umpamanya di kampung kita siapa ada fakir miskin, ya, tetangga misalnya, tetangga janda-janda lah. Nah, langsung datangi. Kita yang membawa barasnya, kita yang membawa atau duitnya katanya, kita mau unjuk. Kada usah diwakilkan. Kada apa gitu telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa? Pian fakir miskin kalau singgung orang. Tin di mana orangnya anu lah. Ke rumah aku lah, aku nak bagi zakat nah. Ke rumah lah. Wanita beli berjalan jen. Itu kan itu contoh yang kada bagus. Mentang-mentang sugi berduit, kalau sakadak nyuruh orang jangan. Kita nang turun tangan mengantarkan zakatnya itu ke langsung. Supaya apa kira-kira ya? Itu supaya orang tua tidak tersinggung kah? Orang kalau tersinggung apalagi itu kurang belum terlalu satu alasannya. Supaya nang bajakat ini langsung melihat kondisi saudara muslim lainnya. Karena zakat itu tujuannya membersihkan harta, dan mensucikan jiwa, supaya sifat-sifat angkuh, sombong, tamak, rakus, terlalu cinta dunia, nah hendak rakus tadi, tamak tadi, melihat saudara-saudara nang fakir miskin kayak apa rumahnya, pakaiannya, kayak apa kehidupannya, kesehariannya, apa yang dia makan. Supaya bersyukur ya, supaya bersyukur. Ya jangan diwakilkan kawan. Nah, jadi dengan harapan melihat kondisi nan fakir miskin rumahnya kadang mungkin bagus, mungkin bocor, miris, dindingnya kayak apa, pakaiannya kayak apa, supaya tersentuh rasa sosial kemanusiaan. Siapa tahu kayaknya zaman itu bukan lagi monjok baris nang berapa tadi 2 kg 2,7 kg. Nah dengan hati yang sosial, nah menambahkan ada tambahannya lah 1.000 gesan ke lauk, gesan ke baju hanya, nak ada baju, ada yang garing, gesan berobat. Itu yang tujuan utama tuh, langsung ke orang. Itu yang pada cara yang paling baik. Yang paling baik langsung dibawa si orang yang berzakat ke tujuan.